Pemirsa, sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan narapidana kasus Vina Eki, Saka Tatal, dijadwalkan digelar pada Rabu 24 Juli 2024. Saka Tatal berharap PK dikabulkan dan bisa memulihkan nama baiknya. Sementara mantan tersangka Peggy Setiawan mengaku siap menjadi saksi di peninjauan kembali Saka Tatal. Apakah kesaksian Peggy Setiawan relevan dengan pengajuan PK Saka Tatal dan bagaimana peluang PK Saka Tatal dikabulkan hakim? Kami bahas bersama mantan tersangka kasus Vina Eki, Peggy Setiawan dan pengacaranya Sugianti Iriani. Kemudian ada Saka Tatal dan pengacaranya Titin Prialianti dan penasehat Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Kita menuju ke Peggy Setiawan terlebih dahulu. Peggy sudah sangat siap untuk menjadi saksi untuk PK yang akan diajukan oleh Saka Tatal? Ya, selamat sore Mas Adit, Mbak Vita. Kalau perihal itu saya pribadi ya, kalau misalnya memang dibutuhkan, saya akan bicara dengan apa yang saya tahu, seperti itu. Oke, tapi Peggy sendiri ini mengenal Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih, Peggy? Oh ya, tidak. Tidak mengenal sama sekali ya? Baik, kita ke Mbak Sugianti. Iya, benar. Baik, Mbak Sugianti. Mbak Sugianti, kalau misalnya Peggy ini tidak mengenal sama sekali dengan terpidana lain, lalu sebetulnya korelasinya nanti Peggy dimintai keterangan ini seperti apa? Betul. Sebenarnya Peggy tidak ada keterkaitan dengan para terpidana juga dengan Saka Tatal karena memang Peggy tidak mengenal mereka. Tapi kalau memang ada celah untuk Peggy bisa dibutuhkan oleh mereka dan harus dijadikan saksi, mungkin kita akan bantu. Namun sebenarnya Peggy Setiawan bukanlah alias Peggy Peron sehingga tidak ada keterkaitan dalam peristiwa tersebut. Oke, Mbak Sugianti, mungkin yang perlu disampaikan juga ya, kan Peggy ini di beberapa media sempat menyampaikan bahwa Peggy mengenal salah satu terpidana yang bernama Sudirman. Ini merupakan teman sekolah Peggy. Itu benar nggak, Mbak Sugianti? Oh, betul. Sudirman itu teman waktu kelas 1 SD dan dikarenakan Sudirman tidak naik kelas selama 4 tahun, akhirnya Peggy melanjutkan ke SMP dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sudirman sejak saat itu, hanya teman waktu SD saja. Sampai sekarang pun Peggy tidak berteman dengan Sudirman dan tidak pernah berkomunikasi secara langsung maupun lewat media sosial. Kita menuju ke Saka Tatal dan juga Mbak Titin selaku pengacara Saka Tatal. Jadi peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal ini novum atau bukti baru apa yang dimiliki oleh Saka Tatal dan juga tim kuasa hukum? Terima kasih Mbak. Kalau novum, saya memiliki 4 novum yang akan menjelaskan, akan semakin memperjelas sebetulnya apa sih peristiwa yang terjadi. Apakah benar pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan, ataukah ada yang lain. Jadi novum itu betul-betul akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi yang sebenarnya, apa sebetulnya yang terjadi. Baik, novumnya itu apa saja Mbak? Boleh dijelaskan sedikit? Ada 4 novum yang sudah saya siapkan, sudah saya serahkan kepada tim, dan 4 novum itu sudah tertuang dalam memori PK. Oke, tapi spesifiknya apa? Apakah novum ini berupa dokumen kah, atau CCTV kah, atau bagaimana? Saya kayaknya tidak bisa menjelaskan secara rinci masalah itu, Mbak. Karena memang novum itu betul-betul saya dapatkan 2 bulan setelah viral. Jadi saya mendapatkannya juga dengan cara yang luar biasa. Kemudian juga novum yang saya miliki itu tidak pernah ada yang memiliki sebelumnya, tidak pernah dikomunikasikan kepada yang lain. Jadi alhamdulillah mukjizat itu juga saya dapatkan 2 bulan lalu. Intinya setelah film Vina viral, kemudian tiba-tiba saya mendapatkan novum itu. Dan saya jaga betul, walaupun misalnya dari PK ini ada tim, saya juga baru menyerahkan ke tim beberapa minggu lalu. Walaupun novum itu memang sudah saya dapatkan sejak 2 bulan lalu, ketika kasus Vina itu ramai. Terima kasih kepada orang yang sudah
mempercayai saya untuk memegang novum itu, alhamdulillah mudah-mudahan akan terbuka semuanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebetulnya saya juga punya 2 novum lain yang masih dalam masih sedang saya minta banget gitu, tapi memang kelihatannya saya butuh keberanian yang luar biasa, yang bersangkutan juga butuh keberanian yang luar biasa untuk menyerahkan kepada saya. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan setelah Peggy ini memenangkan pra-peradilan, seolah-olah semua terpidana ini ingin mengajukan PK. Sebetulnya PK yang dilakukan terpidana, apalagi kalau kita lihat dalam kasus Saka Tatal ini kan sudah dibebaskan atau sudah selesai menjalani masa hukuman. Fungsinya untuk apa, Pak? Ya, ini ya, Peggy menang ini merupakan batu loncatan bagi para terpidana yang dulu setelah diputus tahun 2016 dan merasa putusannya itu tidak benar karena bukti-bukti yang diungkap di peradilan tidak lengkap. Kemudian keterangan-keterangan saksi yang tersembunyi yang sekarang ini mau diajukan di dalam PK ini dulu tidak pernah dibahas, kira-kira kan gitu. Nah ini saya sendiri ya mencermati gonjang-ganjing di berita ini sejak semula sudah saya sarankan kepada para pihak yang merasa dirugikan, yaitu yang sudah terpidana itu seumur hidup maupun Saka Tatal yang sudah keluar itu. Kalau mau merubah, memperjuangkan bahwa mereka itu tidak salah, satu-satunya jalan adalah melalui PK. Nah, kemudian kemarin dengan penangkapan Peggy kemarin itu, Peggy dianggap kan salah tangkap itu karena nggak ada di DPO dulu. Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Saya sarankan lewat pra-peradilan. Alhamdulillah sekarang pra-peradilan menang. Artinya penetapan daripada tersangka kepada Peggy itu dianggap tidak sah dan kemudian hakim memerintahkan supaya itu dihentikan, kan gitu kan? Betul. Nah sekarang dengan adanya Peggy ini dihentikan, artinya kan ini loh, lihat, uang Peggy yang ditangkap belakangan aja salah, berarti kan yang dulu salah. Itulah hak daripada para korban itu mengajukan PK itu, dan sekarang ini kemenangan Peggy ini bisa dipakai untuk novum karena apa? Peggy bagian daripada tersangka yang dulu divonis di tahun 2016 itu, di mana itu termasuk di dalam DPO dengan nama Peggy Peron. Gitu loh. Jadi saya kira itu sangat bagus ini langkah ini karena saya senang ya karena apa? Kelihatan itu penertiban suasana di lapangan hiruk pikuk hukum ini ditempuh secara hukum, bukan hukum di media, di sana yang disalahkan sini, dihujat sana, disuruh pecat sini, suruh mencari tim pencari fakta, segala itu menurut saya itu tidak melalui hukum. Nah ini sudah melalui hukum yang benar, mudah-mudahan cepat. Hakim senang saya, tanggal 24 sudah mau digelar, bagus sekali itu. Biasanya kan agak lama. Nah, mudah-mudahan nanti cepat kelihatan tuh Saka PK-nya dikabulkan. Nah, berarti yang lain juga bisa juga ngajukan kan. Gitu. Karena mereka kan diputus dalam satu rangkaian yang sama dulu kasus itu. Gitu. Jadi PK itu pendapat ini... saya. Jadi saya lebih senang ini dengan adanya PK perkembangan hukum yang seperti ini. Gitu. Tidak simpang siur masing-masing para ahli cuma ngomong pendapatnya, asumsi dia itu kan bikin kacau para netizen yang nggak ngerti masalah. Ujung-ujungnya kepada nyalakan seseorang. Harus diakui salahnya gitu, itu nggak benar itu. Yang benar adalah melalui hukum. PK menang berarti polisi harus melalui penyidikan ulang karena yang dulu itu penyidikan yang model dulu yang diterima oleh hakim itu ternyata sekarang dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi yang berhak membatalkan putusan itu. Selama putusan itu belum dibatalkan maka kita nggak bisa memaksakan polisi untuk berhenti, jangan diselidiki dulu. Kalau menurut saya nggak sependapat dengan itu. Saya kira ini jalurnya udah bagus lah. Tunggu aja perkembangangannya gitu. Kayak jadi saksi bagus itu. Karena apa? Dia kan memang diputus bebas gitu. Nanti bisa ngomong di sana saya aja bebas kok Pak gitu. Pak Arianto, jadi PK ini merupakan hak bagi setiap terpidana, tapi apa relevansi Peggy Setiawan nanti akan menjadi atau mau mengajukan diri untuk menjadi saksi dalam sidang PK Saka Tatal? Jawabnya nanti kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.